Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun kulon panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan yang kita bahas sekarang ini adalah manfaat habbatus sauda. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya habbatus sauda ini merupakan obat bagi semua penyakit kecuali sam. Siti Aisyah bertanya, apakah sam itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sam adalah kematian. Jintan hitam atau habbatus sauda yang memiliki nama ilmiah Nigella sativa Linn adalah tanaman rempah yang dapat dijadikan obat. Tanaman ini bentuknya butiran biji berwarna hitam yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu. Habbatus sauda digunakan secara luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jenis tanaman ini telah disebut-sebut sebagai tanaman obat dalam perkembangan awal agama Islam. Manfaat habbatus sauda yang pertama, mempunyai efek antimikroba. Habbatus sauda menunjukkan aktivitas bakterisidal yang signifikan terhadap berbagai bakteri patogen manusia. Yang kedua, efek antioksidan. Konsumsi biji jintan hitam atau habbatus sauda selama 6 minggu mencegah hati dari stres oksidatif dengan meningkatkan aktivitas enzim dan dengan mengurangi peroksidasi lipid hati. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillah. Sungguh habbatus sauda obati semua penyakit selain mati. Sungguh habbatus sauda obati
أنت مكرما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manfaat habbatus sauda yang nomor 3, efek anti diabetes. Habbatus sauda ditemukan efektif sebagai terapi tambahan pada pasien sindrom resistensi insulin. Minyak habbatus sauda memiliki aktivitas yang signifikan pada pasien diabetes. Habbatus sauda juga memiliki manfaat terapeutik yang sangat besar pada orang yang menderita diabetes. Manfaat yang nomor 4, efek anti kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa habbatus sauda mampu menghambat pertumbuhan tumor. Selain itu, habbatus sauda memiliki efek anti proliferasi yang kuat pada sel kanker payudara. Yang nomor 5, efek antiinflamasi dan analgesik. Nomor 6, efek imunomodulator. Nomor 7, efek gastroprotektif. Nomor 8, efek nefroprotektif. Nomor 9, efek anti asma. Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi. ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي. Efek anti kanker juga, anti diabetes, anti asma, dan juga efek gastroprotektif, analgesik dan nefroprotektif. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu di dada orang yang tidak mulia bagai pohon yang tumbuh di tanah gersang. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu yang jarang diamalkan bagaikan pohon berbuah jarang. Ilmu yang istiqomah diamalkan bagaikan pohon berbuah lebat.
Pohon yang tumbuh di tengah gersang, kalaupun berbuah, tapi buahnya kecil. Ilmu yang ada di dada orang yang berakhlak buruk, walaupun diamalkan, tapi manfaatnya sedikit. Orang yang berakhlak buruk, kalau sedekah sedikit, kalau sholat melamun, kalau puasa mengeluh. Lebih indah kalau pohon yang tumbuh di tanah subur, buahnya besar, banyak dan manis rasanya. Lebih indah ilmu yang ada di dada orang yang berakhlak mulia, diamalkan dan banyak manfaatnya. Orang yang berakhlak mulia, kalau sedekah banyak, kalau sholat khusyuk, kalau puasa senang hati. Tidak bermanfaat menasihati orang yang jelek akhlaknya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada 3 orang santri belajar pada pesantren yang sama dan belajar pada guru yang sama. Setelah jadi orang, ketiganya nasibnya berbeda. Santri pertama orangnya paling mulia, dia sangat dermawan, suka sedekah. Dia menjadi pengusaha muslim yang kaya raya. Santri kedua orangnya baik, dia jadi orang yang cukup berhasil dengan usahanya, bahkan bisa mendirikan pesantren dengan jumlah santri yang cukup banyak. Dan santri ketiga orangnya buruk akhlaknya, nasibnya tidak jelas. Ilmu yang diperoleh dari pesantren tidak membekas di dadanya dan tidak menghias amalnya. Dilluni 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 alaih ikraman li taha, dilluni alaih ikraman li taha, dilluni alaih, dilluni 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 alaih ikraman li taha, dilluni alaih ikraman li taha, dilluni alaih. Sungguh ilmu tanpa pengamalan, pohon tanpa buah dimisalkan. Sungguh ilmu tanpa pengamalan, pohon tanpa buah dimisalkan. Ilmu istiqomah diamalkan, pohon berbuah lebat bagaikan, pohon berbuah lebat bagaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak hal yang serupa tapi tidak sama. Banyak hal yang mirip tapi berbeda. Itulah gambaran orang muslim yang satu dengan yang lainnya. Sesama muslimnya tapi beda manfaatnya. Sama muslim, Tuhannya sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama muslim, nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama muslim, kitabnya sama, yaitu Al-Quran. Bahkan sesama muslim, KTP-nya sama, tertulis agama Islam. Yang membedakan sesama muslim adalah kemanfaatannya. Muslim yang baik itu bermanfaat bagi orang lain. Muslim yang jelek itu benalu bagi orang lain. Sesama muslim, walau berbeda golongan tapi tetap muslim.
Sesama muslim walau berbeda partai tapi tetap muslim. Sesama muslim walau berbeda baju tapi tetap muslim. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Yang membedakan sesama muslim adalah kegunaannya. Muslim yang baik itu berguna bagi nusa dan bangsa. Muslim yang jelek itu beban bagi negara. Muslim yang makin banyak berguna akan makin dibutuhkan orang. Muslim yang makin banyak manfaat akan makin disayang Allah. Muslim yang tak berguna akan dicampakkan orang. Muslim yang tak bermanfaat akan diabaikan oleh Allah. Muslim yang merepotkan orang akan dijauhi orang. Muslim yang merugikan akan dimurkai oleh Allah. Muslim jangan sampai jadi benalu atau sampah masyarakat. Batang padi dan batang ilalang itu hampir sama. Yang membedakan keduanya adalah buahnya. Padi berbuah sedangkan ilalang tidak berbuah. Batang padi dan batang ilalang itu hampir mirip. Yang membedakan keduanya adalah manfaatnya. Padi banyak bermanfaat sedangkan ilalang nyaris tidak bermanfaat. ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أنجل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أنجل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين banyak serupa tapi tak sama, banyak hal mirip tapi berbeda. Sesama muslimnya tapi beda manfaatnya dan kegunaannya. Banyak serupa tapi tak sama, banyak hal mirip tapi berbeda. Sesama muslimnya tapi beda manfaatnya dan kegunaannya, manfaat dan kegunaannya, manfaat dan kegunaannya, manfaat dan kegunaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Harta di tangan orang bakhil itu akan berkurang, karena harta akan terkuras dengan banyaknya kebutuhan. Sedekah menolak 60 mara bahaya. Orang bakhil tidak pernah sedekah. Orang bakhil hartanya habis karena sering ditipu dan dibohong, sering tertimpa musibah, kecelakaan, kebakaran dan dicuri orang. Sedekah menyembuhkan penyakit. Orang bakhil tidak pernah sedekah. Orang bakhil mudah terserang penyakit dan sakit-sakitan. Hartanya habis untuk beli obat, berobat dan biaya rumah sakit. Hartanya habis untuk terapi dan perawatan kesehatan.
Sedekah menarik dan mendatangkan saudara. Orang bakhil tidak pernah sedekah. Orang bakhil tidak punya sahabat dan saudara. Orang bakhil kalau punya kerepotan tidak ada yang bantu. Orang bakhil hartanya habis untuk bayar upah tenaga orang. Sedekah mendatangkan keberuntungan. Orang bakhil tidak pernah sedekah. Orang bakhil selalu sial, hartanya habis untuk menutup kesialan. Ada orang bakhil dibuatkan toko oleh orang tuanya. Tokonya strategis, isinya lengkap dan banyak karyawan. Apa yang terjadi? Tokonya tambah tahun tidak berkembang, malah makin berkurang. Dagangan habis, duit habis, karyawan keluar satu persatu. Akhirnya tutup, bangkrut, dan disita bank karena banyak hutang. Ada orang bakhil mendapat banyak harta warisan dari orang tuanya. Tiap tahun hartanya dijual satu persatu untuk menutup biaya hidupnya. Akhirnya sawahnya habis, pekarangan habis, ternaknya habis, bahkan rumahnya pun terjual. Dia jatuh miskin. Tiap tahun pindah-pindah cari rumah kontrakan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, fatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Harta di tangan bakhil berkurang, dan di tangan dermawan berkembang. Sedekah menolak 60 bala dan mara, bahaya ampun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Harta di tangan orang dermawan itu akan berkembang karena selalu disedekahkan, dan Allah membalasnya minimal 700 kali lipat. Sedekah sebiji padi, Allah balas 7 tangkai, masing-masing tangkai berisi 100 biji. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Di dunia dibalas dengan kaya, di akhirat dibalas dengan surga. Sedekah itu menyembuhkan penyakit dan menyehatkan. Ahli sedekah tubuhnya sehat dan kuat. Ahli sedekah nyaris tidak pernah sakit dan tidak ke rumah sakit. Sedekah itu mendatangkan banyak sahabat dan saudara. Semua kerepotannya selalu dibantu oleh saudaranya. Sedekah itu mendatangkan keberuntungan. Rizkinya datang berlimpah dari segala arah tanpa hitungan. Di suatu daerah ada orang dermawan yang selalu membantu kerepotan orang, terutama fakir miskin. Di tempat yang sama juga ada keluarga miskin yang ingin menjual tanahnya untuk bekal transmigrasi. Tanahnya tidak laku-laku walau sudah ditawarkan kemana-mana, karena tanahnya sempit dan memanjang. Lebarnya cuma 3 meter, panjangnya 100 meter, lokasinya sepanjang pinggir kali. Dengan niat menolong keluarga miskin, tanah dibayari oleh si dermawan dengan harga sesuai yang diminta,
tanpa ditawar sepeser pun. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, genap setahun ada proyek pembuatan pipa minyak dari satu daerah ke daerah lain. Tanah Sidermawan kena proyek pipanisasi memanjang, dia dapat ganti banyak sekali. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.